Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami ada lagi saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25. Tertulis demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi ini serta segala isinya adalah Tuhan yang independen. Tuhan tidak bergantung kepada siapapun. Tuhan tidak perlu siapapun juga. Sifat independensi Tuhan disebut dalam bahasa Inggris dengan aseity atau aseitas dalam bahasa Indonesia. Maknanya adalah bahwa Tuhan merupakan satu-satunya pribadi yang memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Dia tidak memiliki penyebab. Tuhan adalah penyebab segala sesuatu, tapi Tuhan tidak disebabkan oleh sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini disebabkan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak disebabkan oleh alam semesta dan oleh apapun juga. Segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak diciptakan. Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak memiliki penyebab apapun. Sifat independensi Tuhan ini berarti bahwa Tuhan tidak bergantung kepada siapapun juga. Maka tidak ada satupun orang ataupun makhluk yang ada di dunia ini yang bisa mendikte Tuhan, mengancam Tuhan atau memaksa Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa mengancam Tuhan karena Dia tidak bergantung kepada kita. Tuhan punya kebebasan absolut karena Dia independen dan tidak ada yang menyebabkan dirinya. Dalam independensi Tuhan, pada hakikatnya Tuhan tidak membutuhkan apapun juga. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini dan di alam semesta ini lenyap, Tuhan tetap utuh dan tetap sempurna. Dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kalau kita menolak Tuhan, Tuhan juga tidak akan menjadi kekurangan. Justru yang rugi adalah kita. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25 ini tertulis, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat ini, saudara, secara jelas menyatakan tentang independensi Tuhan. Pada hakikatnya Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita, dan Tuhan juga tidak memerlukan bangunan-bangunan buatan tangan manusia. Tuhan bukanlah seorang gelandangan, bukan seorang homeless yang tidak punya tempat tinggal. Tuhan tidak perlu uang, tidak perlu persembahan, dan pada hakikatnya tidak perlu pelayanan kita. Karena itu jangan kita menyombongkan diri kalau kita melayani Tuhan, kalau kita bisa memberikan persembahan, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang dipandang sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa pada hakikatnya Tuhan itu independen. Tuhan tidak perlu apa-apa.
Tuhan akan tetap menjadi Tuhan tanpa sesuatu pun dari kita, dan Tuhan tidak akan menjadi kekurangan ataupun berkelebihan karena pemberian kita. Dalam ayat 25 dinyatakan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Berkaitan dengan sifat independensi Tuhan ini, muncul pertanyaan, mengapa kita perlu memberi persembahan? Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Tuhan tidak perlu persembahan kita, saudara. Kalau Tuhan perlu, maka itu namanya pajak atau iuran. Tapi karena Tuhan tidak perlu, maka persembahan itu merupakan tanda syukur kita dan melatih kita untuk melepaskan diri dari berhala finansial. Kalau anak kita memberikan kado buat kita, memberikan sebuah hadiah, yang mana uangnya berasal dari diri kita sendiri, itu bukan berarti kita perlu kadonya, tapi itu merupakan tanda syukur anak kita dan tanda hormat yang membuat kita menjadi senang. Lalu mengapa kita perlu mengasihi Tuhan, saudara? Tuhan tidak perlu kasih kita sebenarnya, tapi karena kita perlu Tuhan, maka kita mengasihi Dia. Seperti ikan yang butuh air. Air akan tetap menjadi air tanpa adanya ikan. Tapi ikan tanpa air, maka ikan akan mati. Kita perlu Tuhan, saudara, supaya kita hidup. Tanpa Tuhan, hidup kita hampa, sia-sia, dan binasa. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk semakin memahami dan meresponi kebenaran ini dengan sikap yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran yang kami terima pada saat ini. Engkau adalah Tuhan yang independen. Engkau tidak perlu apa-apa dari kami. Engkau adalah pribadi yang menjadi penyebab utama dari segala sesuatu. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau tidak pernah kekurangan. Dan Engkau tidak menjadi berkelebihan karena pemberian persembahan kami ataupun pelayanan kami. Engkau selalu tetap sama dan tidak berubah, serta tidak bergantung pada apapun juga. Ampuni kami yang seringkali terjebak dalam kesombongan atas pelayanan kami yang kami banggakan. Kami bisa melayani Tuhan ataupun persembahan kami yang bisa kami berikan. Ampuni sikap kesombongan kami, nafas hidup kami, dan segala sesuatu yang kami miliki semuanya adalah daripada-Mu. Ajar kami untuk merendahkan diri dan memuliakan Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah melayakkan kami, menerima kami, menyelamatkan dan memberikan kami hidup yang kekal. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!